Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana sobat Akit Musik? Akhirnya kita ketemu lagi nih duduk perkara di episode yang ke-10 di mana narasumber gue malam hari ini nggak kekaleng-kaleng, orangnya hebat banget. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya mau dengerin podcast kita malam hari ini, bisa di-download di aplikasi Langit Musik di App Store juga dan juga di apalagi satu lagi gue lupa ya. App Store sama lagi satu lagi apa? Maxstream. Iya. Iya, oke. Nanti bisa yang pakai Android juga bisa download, karena iPhone juga bisa download juga. Nanti di namanya Langit Musik aplikasi bisa didengar situ dan bisa didengar di live streaming YouTube kita di Alcuk Entertainment. Nah, nanti kalau teman-teman mau tanya soal apapun itu terkait obrolan kita malam hari ini, silakan tanya dan kirim pertanyaan di kolom komentar dan ada yang mau telepon silakan telepon. Nah, malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber ya. Menurut gue orangnya ini berkepribadian yang sangat luar biasa sekali, sangat bersahabat sekali dan kalau misalnya fans-fansnya si narasumber gue kali ini mungkin kalau misalnya komen silakan. Oke. Malam namanya adalah Akbari. Nah, ini bisa disorot. Yeay. Selamat malam teman-teman Justian. Teman-teman justru jadi Duduk perkara ya. duduk perkara. Wow. Jadi welcome di acara gue, Bar. Terima Thank you kasih banget udah mampir di sela-sela kesibukan lo yang gue tahu itu susah banget ya buat ngebooking lo buat ketemu ya. Amin, gue aminin ya, gue aminin. Gue tahu ya dari anak-anak sih. Halo Thank you. Iya, ini teman-teman lo dari Blue Squad ya keren nanya. Iya, pasti dia bete sih. Gak canda. Tapi gue tetap blue kan hari ini kan. Oh iya, tapi gue gak pakai juga nih, gak masalah kan? Nggak masalah, Gak nggak masalah. masalah. Karena kita Aman. hari ini beda acaranya. Iya. Thank you banget Bar, Thank you udah banget, Jus. datang. Thank you for coming. Gue merasa terhormat banget atas kedatangan lo. Apalagi bisa dibilang kayak jam terbang lo di dunia entertainment, apalagi di podcaster itu luar biasa. Ya. Ibarat kata kayak gue seorang murid yang mengundang gurunya Yalah. belajar di tempat muridnya sendiri. Nggak jus nih gue Iya. mau salim sama lo bahkan. Oh, Tentang- enggak. tentang Kontrak-kontrak gue nggak pernah ngerti. Gue yang Nah. penting kayak cair gitu. Oh apa nih cair? Boleh lah nanti kita bener. Oke, buat sobat lagi musik yang sekarang lagi di jalan, mungkin OTW ke rumah ya pulang dari kantor atau yang sedang lembur atau sambil olahraga, pas banget nih. Kenapa lo semua harus dengar podcast kita malam hari ini? Karena yang kita obrolin ini adalah sesuatu yang sangat daging terkait masalah hukum yang relate dengan kehidupan sehari-hari, di mana terkadang orang-orang nggak sadar kalau misalnya dilanggar akan ada sanksi yang dihadapi. Gitu. Nah, cuman gue mau disclaimer dulu nih ya kan. Kalau podcast kita malam hari ini, apapun yang kita obrolin berdua malam hari ini, itu tidak ada maksud untuk menyudutkan siapapun juga. Iya. Baik itu mengasalah tertarik seseorang ke atau masalah sara itu tidak ada masalah ke arah sana. Nah, jadi bisa dibilangkan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini otomatis tidak dapat dijadikan sebagai opini apapun di media lain yang mungkin bisa dibilang kayak wah lo masalah hukum nih kata-kata ini nih belum tentu juga apa yang kita obrolin benar gitu loh. Jadi gue disclaimer dulu ya buat sobat langit musik yang ada di rumah. Nah, kemudian menurut gue Bar, karena kenapa orang itu perlu apalagi anak-anak muda ya saat Iya. ini kan kalau misalnya mereka contohnya bersosial media tuh kayak sebebas-bebasnya nih. Nah, kalau mereka misalnya ngomong salah aja, itu kan bisa aja dituntut. Nah, itulah alasan kenapa duduk perkara ini penting. Oh, Gitu. gitu ya. Mm-mm. Biar kita lebih aware lagi sama hukum. Betul. Nah, jadi ya teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya Alcuk Entertainment, kemudian di kolom komen dan banyak-banyak. Pokoknya intinya kalau misalnya nanti ada yang mau nanya, ya yang terkait masalah hukum silakan hubungi gue. Tapi kalau terkait topik malam ini silakan DM orangnya di sini. Mantap. Fansnya Akbari pasti banyak sih nonton. Oke, nih Bar, Ya. tadi kan lo udah capek-capek nih datang ke sini ya kan. Nah, gue pengen tahu dong dan teman-teman juga pengen tahu di rumah. Mungkin ada sedikit yang belum tahu, berarti yang banyak yang udah tahu seorang Akbari gitu kan. Kira-kira Bar, gimana nih kerjaan lo sehari-hari itu gimana sih? Kerjaan gue sebenarnya mirip kayak lu nih Jus. Kita Apa nih? sama-sama podcaster kan. Oh, oke. Gue nge-podcast, ada 2 podcast gue yang lagi jalan sekarang di Tertanduk namanya itu. Jadi nama panggung gue kalau nge-MC itu Tanduk Rusa. Jadi turunan brandnya itu Tertanduk. Yang kayak gini, gimana? Iya, yang ada tanduk kayak gitu. Iya gini lah pokoknya. Gini ya? Iya. Gini nih. Iya gitu. Ya ketemu Akbari, Kak Akbari, gini aja. Iya gitu, ada namanya Iya. Tertanduk. Terus satu lagi ada namanya Barbar, with Barbar. Akbari di USS Fit. Ah. Dan itu lebih ke Gen Z gitu podcastnya. Kalau Tertanduk lebih dewasa gitu. Terus gue juga nge-MC, nge-host. Apalagi ya paling
gue lagi mendalami diri sebagai aktor juga. Jadi itu sih yang paling ini sih. Aktor ya, berarti lo udah masuk ke ranah film ya? Iya, alhamdulillah. Oh kemarin yang sempat lo posting dan sempat tayang ya? Sempat. Itu boleh ceritain nggak filmnya apa? Boleh. Udah ditayang belum? Udah tayang. Oh oke. Baru turun layar di. Kok kita nggak di-invite sih? Kan gue ya nonton dong makanya di bioskop dong. Boleh dong spill. Iya. Film apa sih? Namanya Kajiman, judul filmnya Kajiman. Oh, gua tahu. Terkejam penagih janji waktu itu bareng sama Agni Haq. Oh. Ada Agni Nihak, Jori Pranata, Tio Pakusadewo, terus sama Miantiara. Jadi kayak seru banget sih, kayak film horor gitu. Terus kayak pengalaman pertama gue film layar lebar, dan gue kayak seneng aja gitu kayak pas lewat red carpetnya gitu. Oh gini rasanya gitu. Terus apa lagi ya? Keren. Ya maksudnya ini gue manifestasi gue udah lama gitu. Gue pengen ada di film. Terus kemarin juga tayang di Malaysia gitu, ada orang Malaysia yang ngetekin gue abis nonton gitu, kayak gue seneng banget ya rasanya gitu. Terus gue juga selalu dari dulu tuh wondering, misalkan kita abis nonton film, kita kan suka ngeliat reviewnya dulu kan di IMDb atau Rotten Tomatoes gitu kan. Nah sekarang nama gue udah ada di IMDb gitu. Wede, wow gitu. Wow. Ya, seru sih. Keren. Sih. Berarti bisa dibilang 2023 pencapaian terbesar lo itu ya? Iya, karena gue waktu itu kayak ngasih list gitu loh. Gue termasuk orang yang suka ngasih list. Umur segini gue ngapain gitu. Nah gue waktu itu ngebatasin diri gue kayak sebelum 30 gue udah harus main film bioskop gitu. Dan sekarang alhamdulillah terrealisasi. Umur deh? Sekarang 30 tahun ini. Pas ya? Pas. Gue rilis filmnya kan kemarin bulan Mei kan, di tahun yang pas gitu. Jadi pas. Alhamdulillah sih. Keren loh. Thank you loh, Jus. Sama loh, kita keren loh. Dan kayaknya di angkatan kita ya. Lu kan health influencer juga. Kita berdua dari satu batch health influencer dari event Alman of the Year ya. Kita Elmen nih. Yeah. Kita adalah roti sobek dikit-dikit lah. Kalau sekarang masih ada. Gue masih. Kemarin tuh sempet bulking kan gue. Yeah. Februari, Januari tuh gue bulking yang kayak berat gue tuh sampai 75 Jus. Yeah. Berat gue sebelum Elemen tuh 57. Jadi kayak drastis banget. Dan itu hilang. Oh. Hilang, terus sekarang lagi cutting lagi sih. Cutting lagi? Iya, jadi kayak mantap. Karena sebel kan kalau lagi buka baju nggak kelihatan abs kita yang kita udah biasa lihat. Oh gitu ya. Ya lu gitu kan, sama kan. Ya tapi anyway ya kita seneng lah. Merawat diri, kita seneng olahraga juga, jadi ya gitu. Betul. Nah Bar, gue tuh sering banget ya kalau misalnya ke konser-konser gede atau acara event kayak apalah itu, pokoknya tentang konser-konser gitu ya. Kadang gue selalu ngelihat kayak ini Bari kan MC-nya gitu kan. Nah terus kayak kemarin tuh di Blok M ya, M Block Plaza. Iya, M Block ya. Blok M ya. Nah, Blok M Plaza ya. Blok M Plaza kan. Nah, itu. jadi itu gue kan sama keluarga gue lagi main ke sono. Kan pas lagi masuk nih ya kan. Ada acara di situ. Gue tahu itu ada acara kan. Nah, tiba-tiba ada yang ngoceh nih MC-nya kan. Awalnya gue nggak sadar, tiba-tiba pas lama-kelamaan kok gue kayak kenal ya sama suaranya kan. Nah, pas gue cek ternyata Akbari di situ. Berarti benar ya, Kak. Nah, berarti lo sekarang sering banget deh, pengalaman lo udah banyak banget jadi seorang MC di acara-acara gede kayak gitu ya. Ya basically sebenarnya di Java Jazz kita pernah ketemu kan? Pernah. Iya, pernah ketemu. Lo lagi sama istri lo dan gue joget sendirian. Ya, lo sama teman-teman lo, gue lihat tuh. Ya temen yang ketemu di sana kan akhirnya sama-sama joget. Habis itu kemana? Sorry. Habis itu ini tetap pakai Telkomsel teman-teman ya, jangan lupa ya. Ini internetnya cepat ya, jangan lupa. Ini gue suka dari anaknya selalu punya ide-ide cepat. Ya. Pokoknya anyway balik lagi ke situ, gue basically sebenarnya I talk for a living gitu. Jadi kayak memang hidup gue dari ngomong gitu. Jadi dari dulu gue sempet siaran radio juga. Oh gitu. Punya radio, terus karena memang zaman sudah berubah gitu ya, radio gue akhirnya tutup, dan ya udah gue fokus kayaknya gimana nih gue harus ngapain. Ya gue pursue dream gue yang lain sebagai aktor, dan juga ya sekarang podcast jadinya. Tapi kalau untuk nge-MC itu memang jadi gini Jus, nih yang lebih parah lagi Jus. Jadi kayak gue tuh bahkan ya sampai bisa kayak kemarin gue di partinya USS gitu, lagi party gitu, terus kayak kita kenalan gitu kan sama satu kantor. Ini aku HR-nya di sini nih gitu. Terus dia bilang, kakak tuh waktu aku SMP kakak jadi MC-nya loh gitu. Kayak
Bayangin, gue sekarang sekantor sama anak yang SMP-nya gue MC-in gitu. Jadi kayak wow gitu, gokil sih. Jadi kayak gue seneng sih jadi memori mereka menghabiskan waktu itu. Jadi kayak Iya. ya gitu. Tapi nggak nyalahin sih, karena Akbari ini pembawaannya emang beda ya. Di antara kayak gue kenal Akbari itu anaknya cheerful, ya kan, Amin. happy, ya kan. Dalam kondisi apapun dia bisa berbuat sesuatu yang mungkin nggak bisa kayak orang-orang lain lakuin dalam kondisi tertentu nih. Nih anak bisa. Kalau misalnya udah kelebihan gula, udah pasti kelebihan gula. Gue punya video dia nyanyi. Kalau misalnya bisa tampilin sini, gue bisa tampilin ini. Aduh norak Ingat banget. gak yang di puncak itu? Tapi lo keren loh. Tapi anak-anak suka tuh. Jadi yang kayak gitulah yang membuat lo selalu diingat di hati mereka. Makasih banyak ya Jus ya. Gitu, bener gak? Respect gue. Thank you Jus. Gue lagi thank you. Nah, satu pertanyaan terakhir titipan nih ya. Boleh banget. Boleh jawab ya. Boleh banget. Lo udah punya seseorang yang lo cintain? Oh enggak ada gue tuh tahun ini tahun ke-7 gue jomblo, jadi kayak Tuh, catat. Iya, jadi Masih kayak, ada harapan ya. ayo let's go. Mau dilanjutin tapi berubah topik nanti. Udah, cukup Iya, itu iya, spill ya. iya, itu Oke. betul, iya. Oke, Bar, thank you banget Thank udah you, Man. kenalin. Thank you banget. Kenalin, luar biasa sih. Kalau misal urusan yang dunia entertain, podcaster gue sembah sujud dah sama lo. Oh Keren enggak banget. lah, gue selalu juga. Keren. Nanti Iya. jangan lupa ya, tim Langit Musik bisa nih hire. Iya boleh. Oke, Bar, kita kan sesuai dengan obrolan kita malam hari ini ya. Hmm. Gue kan namanya juga ini podcast hukum, pasti akan ada unsur hukum yang akan kita bahas kan. Iya. Tapi pengennya sih kita buatnya casual, nggak kaku gitu ya. Yang kita bahas ini adalah soal permasalahan-permasalahan hukum yang sering ada di dunia entertainment. Tuh contoh kasusnya kayak kemarin kan konser-konser besar ya Good Fest Iya, Good betul, Fest Good yang Fest. 2023 yang nggak jadi akhirnya kan. 2022 nggak jadi. Awalnya. 2023. Awalnya kan itu kan 2022. Awalnya 2020 nggak jadi. Iya, berapa Ya, kali ditunda kan? Iya. Nah. Terus akhirnya digeser ke 2023 yang kemarin Nah, nggak jadi juga ya. itu juga satu. Kemudian masalah Blackpink konser itu banyak banget masalah, Oh, iya. ya kan? Seating Mereka, plan-nya ya. iya, kayak mereka udah berapa rela berkorban ngeluarin duit, ya kan? Iya. Bahkan sekelas artis pun yang datang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Iya didapatin. benar. Nah, terus nih upcoming concert mungkin yang Coldplay yang paling terbesar, yang kemarin berapa kali itu orang kayak gue mau ngawar aja nggak dapat sampai sekarang. Iya. Gak lama besok Singapura buka berapa hari, seminggu ya, 6 hari gila kan, kabar ketampar orang Indonesia kan. Nah itu kan banyak banget. Nah apalagi kan kayak setelah pandemi COVID, kita 2020 kena COVID, kemudian 2021 dan absen, dan setelah udah dibolehin konser, akhirnya berdatangan nih konser-konser besar kan. Nah kemudian kayak perhelatan pada konser musik itu kan nggak sedikit yang masalah yang muncul, pasti akan ada masalah-masalah yang lain yang luar biasa, mungkin nggak dibayangkan tapi ternyata menjadi sebuah masalah. Nah ini berhubungan dengan soal hukum nih, contohnya tadi kayak gue simple bilang kayak apa yang kita janjiin di dalam tiket tapi tidak ternyata tidak sesuai loh dengan apa yang didapati pada saat di konser. Kemudian kayak Good Fest ya kan, itu kan kalau nggak salah orang udah beli tapi nggak jadi acara, tapi ada masalah dengan refund. Nah, itu kan masalah-masalah yang mungkin harus harus selalu diingat sama setiap masyarakat Indonesia ketika ada konser yang akan dihelat di negara kita. Karena kenapa akan ada regulasi yang mengatur terkait masalah itu. Nah, kemudian gue pengen ngobrol nih sama lo nih Bar. Boleh dong. Nah, lo bisa nggak cerita sedikit soalnya kenapa lo bidang lo tekuni sekarang kan sebagai seorang MC, podcaster, dan kemarin gue lihat lo udah merambah ke film. Sebenarnya ada hal terbesit sedikit nggak sih yang filosofi lo untuk menekuni bidang itu lo? Oh gitu. Gak ada sih, gue sebenarnya kayak sesimpel gue sebisa mungkin menjadi orang yang gue versi kecil harapkan. Jadi kayak kita waktu zaman kecil kan berani banget buat mimpi apapun kan, mau jadi astronot, mau jadi apa. Nah gue kalau once nanti gue ketemu sama Akbari versi kecil, dia kayak bangga gitu sama gue. Oh iya lo ngelakuin yang emang gue impiin nih gitu. Jadi Akbari gede sama Akbari kecil ketemu gitu, kayak kita jabat tangan gitu, sepakat kita sama nih visinya gitu, nggak berubah. Karena semakin kita tua kita semakin memendam mimpi kita. Dan gue nggak mau hal itu. Betul. Gitu Gue setuju sih. Dan gue suka dengan filosofi hidup lo. Kalau nggak salah lo pernah cerita di podcastnya Deddy Kobuzer ya. Oh iya, itu betul. keren banget sih. Thank you man. Lo dengan pendirian yang
Kalau penasaran nonton aja deh, gue males. Nanti malah gue yang terharu kan. Aduh, iya, iya. Oke, Bar. Tadi kan Yes. lo pengalaman udah luar biasa ya di dunia Thank you, man. entertain kan, di Thank you. konser lah, kemudian jadi host, kemudian sekarang merambah aktor. Nah, sepengalaman lo menjadi seorang MC ataupun yang sering terlibat dalam acara-acara konser besar, lo pernah nggak nemuin masalah-masalah hukum yang mungkin lo lihat sendiri di depan mata atau yang lo alami sendiri? Gue inget satu acara namanya Sounds Fest. Ini 2017 atau 2018 gue lupa. Ya. Waktu itu jadi gue terbiasa dengan nge-MC sendiri kan. Jadi kayak gue terbiasa nge-MC sendiri dan Dengan mic sendiri ya. iya. Gue udah pernah megang sendiri akhirnya. Iya, dan waktu itu Iya. gestarnya tuh yang tier 1 lah semuanya Iya, di Indonesia gitu, kayak Tulus, Silon Seven, Kahitna, bla Iya. bla bla gitu. Iya. Nah, ada trouble ketika waktu itu Silon Seven tuh telat Telat datang. Iya, dia telat datang. Jadi waktu itu, tapi nggak hanya Silon Seven. Jadi waktu kan misalkan nih band nih Kahitna terus perform si Tulus terus perform Silon Seven gitu kan, setiap pergantian band itu kan gue yang ngisi kan. Nah, transisi itu sebenarnya di rundown tuh harusnya maksimal 10 menit 15 menit. Tapi di situ gue bisa kayak 50 menit. Sorry, tadi di situ lo sebagai apa? MC-nya? Sebagai MC, Oh, oke, gue oke. MC-nya. Nah, Jadi nah, bayangin penonton tuh udah kayak suntuk gitu kan. Penonton kan maunya nonton band kan, bukan mau nonton gua kan. Iya, iya. Iya kan. Kayak ini ngapain sih MC-nya bacot banget sih gitu kayak. Dan itu momen pertama kali. Waktu itu penontonnya 50.000 orang. Gue sendirian. Terus kayak soundnya jadi kayak mereka tuh nggak bisa perform karena trouble sound, karena telat artisnya. Dan waktu itu karena jadi kapasitasnya itu sebenarnya harusnya cuma 20.000, tapi jebol. Nah, ini Jebol. sebenarnya Jadi yang sering 50.000 dilanggar. kan. Iya, iya, iya. 50.000 orang udah desek-desekan kan. Iya. Sinyal internet nggak bisa segala macam. Dan gue memahami kondisi penonton yang marah-marah ke gue ini karena mereka pengen buru-buru nonton bandnya. Mereka nggak bisa beli air minum juga. Jadi air minum tuh harus belinya tuh pakai satu aplikasi lah. Ribet ya? Nah, di sebanyak orang itu kan aplikasi susah kan sinyalnya. Jadi nggak bisa beli jadi mereka. Jadi kayak Oke. mereka tuh kayak nggak bisa lah, intinya kayak gitu deh, udah desek-desekan. Jadi gue dilemparin botol tuh untuk pertama kalinya tuh. Lo dilempari botol? Iya, udah gitu gue diteriakin turun. Wah gila men, Seriusan lo? semuanya men 50.000 orang sih kayak wah chaos banget, itu bener-bener chaos banget. Dan Oke. gue juga udah mau turun kan, gue udah mau turun terus kayak manajer Silon Seven kayak bentar mas. Gue ke atas lagi kan, gak jelas banget, gue juga udah mau turun. Kayak itu posisi yang sangat sulit gue sebagai MC gitu. Gue ngejaga mood mereka tuh susah Betul, gitu kan. betul. Dan Paham mereka nggak tahu apa yang kondisi di belakang panggung gitu. Iya, benar. Silon Seven telat, waktu itu soundnya bermasalah, bla 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 gitu. Jadi itu yang akhirnya jadi merugikan gue. Jadi sekelar acara dari situ, wah banyak banget tuh yang hujat gue tuh di kolom Instagramnya si Soundfest. Contoh-contohnya gimana kata-katanya? Kayak wah MC-nya bangsat nih gitu-gitu. Seriusan? Iya segitunya, separah itu, Oke, separah oke, itu. oke. Terus sampai kayak DM gue marah-marahnya emosi parah gitu deh pokoknya. Macam-macam segala macam. Terus kan gue jadi kayak nama baik gue kerusak dong. Padahal di kontrak gue tuh gue per naik tuh 15 menit. Per maksimal 10 sampai 15 menit durasi gue, tapi kan gue bisa jadi 50 menit. Bahkan ada yang sampai 1 jam tuh antar transisinya. Gue tuh nge-MC dari sore, dari jam 3 sampai jam 12 malam. Gila. Jadi 9 kayak jam? iya, dan itu kan terlalu memang jadi dragging banget kan, terlalu panjang aja gitu. Yang tadinya lucu jadi nggak lucu gitu, yang tadinya seneng jadi nggak seneng karena penontonnya juga udah capek kan. Jadi kayak itu kacau banget akhirnya. Dan nama gue rugi tuh, nama baik gue kan hilang kan, maksudnya kayak gue jadi dimasalahin lah sama orang-orang. Nah akhirnya waktu itu pihak Soundfest untung baik nih, dia kayak mau minta maaf segala macam, kita ketemuan. Akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Jadinya untuk masalah itu, jadinya kayak tadinya gue udah sama temen gue yang lawyer nih, kayak ini nggak bisa nih kayak gini nih gitu kan. Jadi protesnya nggak cuman ke gue doang, kayak ada beberapa pihak lah yang segala macam. Nah tapi akhirnya kita jadi berteman, sama gue sama Io-nya jadi berteman segala macam. Dan sampai sekarang Soundfest juga jalan banget, salah satu konser paling terbesar di Bekasi. Soundfest ya, bisa dicari di Instagramnya, itu selalu besar. Jadi kayak mereka belajar dari kesalahan, dan gue juga punya pengalaman itu, jadinya sama-sama belajar jadi berteman. Jadi menurut gue itu sangat
memorable untuk masalah hukum ya, sampai akhirnya gue stres itu. Terus akhirnya gue sampai ada temenin sama temen gue yang orang hukum, jadi kayak itu pertama kalinya. Tapi sebelumnya lagi gue pernah waktu itu namanya Sky Avenue. Sky Avenue tahun 2015, bisa dilihat di YouTube gue itu cukup Boleh dong. viral. YouTube-nya apa namanya apa? youtube.com/akbarinur ya /akbarinur. Itu cukup viral tuh karena Sky Avenue itu adalah pensi yang skalanya paling besar di tahun itu. Dan jadi barometer pertunjukan semuanya. Jadi waktu itu belum ada tuh yang namanya pensi, ada iklan di TV. Ada videotronnya di pinggir-pinggir jalan tuh, di GI, di PIM tuh ada iklannya segala macam. Nah, ini pertama kalinya. Itu di sekolah mana? Sekolahnya Lab School Kebayoran. Wow. Dan itu pokoknya buat anak muda tuh it's a thing lah buat datang ke situ. Tiketnya tuh harganya 150.000, sold out dalam waktu 10 menit. Gila. Itu di tahun itu ya, itu gila banget. Bahkan sampai hari hanya itu ada reseller yang sampai ngejualnya jadi 350.000 dan laku berebutan. Jadi se-hype itu. Wow. Ini cara se-hype itu gila banget pokoknya. Oke. Waktu itu pas udah gue on stage kan jam 4 sore. Ya. Gue udah di samping panggung nih, Yeah. udah tinggal present. Gue masuk gitu, tiba-tiba hujan badai parah, terus deres banget gitu. Ya. Terus habis itu kan ada LED screen tuh di belakang panggung. Iya. Niban ke drum, boom, terus kebakar cuy. Terus gue lari sama beberapa geser gitu, lari kita ke tenda kita. Iya. Tenda kita Sarnafil gitu ya, yang warna putih gitu. Tendanya terbang juga cuy, chaos. Itu chaos banget. Jadi tuh acara kacau. Akhirnya tetap jalan cancel. Gagal, bayangin, jadi kayak acara yang udah paling gede banget tiba-tiba cancel. Wah, itu chaos tuh. Itu chaos banget. Itu makanya jadi salah satu pelajaran untuk di pensi ya. Mungkin itu sih pelajaran sih. Jadi kayak masalah tempat, cuaca segala macam, dan yang dirugikan kan adalah tenan-tenan kan. Tenan-tenan yang bazar segala macam udah bayar segala macam. Nah, itu tuh sponsor juga. Nah, itu gua nggak ngerti tuh gimana masalah hukumnya itu sebenarnya Jus kalau kayak gitu. Sebenarnya masuk force major kah atau gimana Jus ya? Ya. Jadi itu gini, Bar. Kalau misalnya tadi yang kayak di kasus pertama ya, tadi yang lo sempat yang masalah konsernya Sheila on Seven ya. Nah, untungnya Sorry. nggak apa-apa. Kesel. Perlu didatangin special doctor. Aduh. No, this way. Adip kan, maksudnya dokter Adip kan? Orangnya masih di Eropa. Oh iya, benar. Oke. Iya. Nah, untungnya masih ada untungnya kalau dengar cerita tadi. Orangnya event organizer-nya itikadnya baik. Itikat baik ya, Nah, baik. Coba kalau misalnya dia jahat, lo bisa tuntut ya. Iya. Nah, karena kenapa? Jadi tuh gini, antara lo sama dia itu kan sudah ada kontrak kerjasama. Ada. Nah, pasti kan akan ada di dalamnya hak dan kewajiban. Betul. Yang masing-masing harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Betul Kan? Betul. Nah, intinya adalah kayak lo memenuhi tugas lo dalam tugas-tugas yang diberikan, ya kan? Nah, sedangkan lo berhak untuk menerima hak dari CEO itu. Betul. Nah, kalau ada pelanggaran salah satu aja, maka kan itu namanya one prestasi. Kalau di dalam hukum itu ada istilah one prestasi. Salah satu pihak itu dia melanggar perjanjian yang sudah disepakati, itu namanya one prestasi. Nah, kemudian kalau misalnya kayak tadi lo rugi tuh ya, misalnya kayak katakanlah acara lo dari jam 9 sampai jam 12. Jam 3 sampai jam 3 sampai jam 12 malam. Iya. Dan tidak sesuai dengan rundown. Iya. Lo berhak untuk menuntut itu semuanya dengan ganti kerugian kah, dengan apa yang ingin lo tuntut, lo berhak akan itu semua. Nama baik waktu itu gue. Betul. Nah, apalagi kan ini kan nggak masalah perdata doang, tapi di sini ada cybercrime karena lo juga dicecar sama penonton itu kan. Nah, sedangkan nama baik lo dipertaruhkan, masuk juga hukum pidana di situ. Oh, itu bisa tuh. Iya. Oh. Nah, cuman di sini dilihat dulu nih, apakah dari IO lo itu bertanggung jawabkah atas talent yang sedang dia naungi? Itu aja. Nah, kebanyakan IO itu kan nakal, jujur aja nih. Kayak tadi kapasitas 20 misalnya jadi 50. Nah, kira-kira proses kok bisa sampai itu? Jadi kok bisa ada izin yang mengeluarkan? Kalau enggak dia ada sesuatu dengan pihak lain. Iya. Are you believe it, baby? Iya. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, itu aja. Nah, kalau soalnya yang tadi nih, yang masalah pensi ya, tiba-tiba ada bencana lah. Nah, itu bencana alam tuh gimana tuh? Nah, dilihat lagi di kontrak lo sama dia atau di kontrak sponsor itu sama dia. Nah, apakah ada pasal terkait masalah keadaan memaksa yang tadi yang lo bilang force major? Force major itu adalah sebuah keadaan memaksa. Teman-teman yang belum tahu ya. Jadi
ketika kita sudah sepakat dalam sebuah kontrak nih dengan orang lain, nah namun kontrak ini harusnya berjalan dengan sebaik mungkin dari awal sampai selesai. Tapi di tengah jalan ada yang main force major, keadaan memaksa, itu act of God di luar kemampuan manusia. Contohnya bencana alam misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa dibatalkan. Oke. Selama itu diatur. Tapi di sini ada yang dikecewakan para penonton yang sudah Nah, beli tiket. Iya. Nah, kan? Tenan yang udah Tenan bayar juga. buat slotnya. Iya, nah itu nanti ganti kerugiannya gimana? Kalau misalnya untuk tenan ya mungkin nanti bisa disepakati nih. Mungkin uang akan dikembalikan, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ya refund lah ceritanya. Iya. Tapi kebanyakan kejadian sekarang ini IO itu banyak nakal di para penontonnya, tiketnya nggak di-refund. Oh. Tem. Nah, kalau Gitu. kayak gitu Jus, kan tadi kan ada LED Seru screen nih jatuh, ngobrolnya. pecah tuh, rusak. Itu siapa yang ganti? LCD. LED LED. screen kan? Ya. Layar gede tuh. Mm-mm. Jatuh kebakar kan? Itu Karena- siapa yang ganti? Karena bencana. Iya, karena Nah, bencana. Kalau Itu bencana gimana itu kalau- force major lah ceritanya ya. Oh, Nah, kita ikatin di dalam kontraknya gimana? Biasanya di dalam kontrak itu akan kalau misalnya terjadi force major yang berkaitan dengan objek perjanjian yang dikuasai masing-masing pihak. Misalnya kayak kita nih kayak gini aja deh. Lo mau minjem meja ini nih ya, punya gue. Nah, sedangkan gue pengennya ada kontrak nih, lebay banget ya. Meja pakai kontrak ya. Kan mejanya ini meja seni ya kan? Iya. Nah, Mahal nih. lo mau minjem ini kan, Iya. terus nih ruangan punya lo misalnya, ya udah kan. Nah tiba-tiba nih ada bencana nih, ya kan, ruangannya rusak, mejanya rusak. Nah itu balik lagi ditanggung masing-masing, balik lagi ke siapa yang punya, itu sih. Oke. Tapi kalau selama dia diatur, nah pertanyaannya apakah kalau misal tidak diatur dalam kontrak, nah itu lagi yang lebih lagi sih sebenarnya. Oh, Nah, oke. kalau untuk tiketnya itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kita Itu ngatur. Ada. Nanti kita akan bahas soal pasal per pasal terkait IO yang nakal, ya kan? Boleh nih, banyak banget nih. Makanya kan. Nah, Bar. Oke, Bar. Kemarin kan soal Good Fest ya, sempat boleh. heboh ya kan? Iya, rame banget. Cancel di pending akhirnya cancel kan. Nah, lo kan sebagai seorang yang ya dengan dunia konser udah hal yang biasa bagi lo ya. Terkait alhamdulillah ya. Terkait fenomena Good Fest. What do you think? Buat gua Atau apa yang ingin lo sampaikan ke orang-orang kayak gitu? buat gue sebenarnya ya salah aja sih itu si Hai Bimo kalau nonton balikin duit orang-orang. Oke. Karena dia sebenarnya tadi udah punya reputasi lah di skena lagi ngomongnya pokoknya di komunitas ya. Iya. Terus tapi ya ternyata kayak gitu. Ya kalau buat gua kemarin tuh jadi pilih kasih. Jadi kan refundnya nggak dibalik-balikin kan segala macam kan. Terus tiba-tiba di pending terus ganti line up. Orang-orang kan maunya nonton Hon, mau nonton Lauf gitu kan. Tiba-tiba jadi Sum 41 kan udah aneh nih, udah beda nih. Di pending tapi jadi ganti artis tuh udah aneh itu kan. Udah salah lah. Gue itu nggak bisa sih. Iya kan? Udah gitu pas Hamin 5 hari cancel lagi festivalnya. Ya kan karena katanya alasannya takut di demo sama orang-orang yang kecewa sama Good Fest tahun sebelumnya. Yang duitnya belum balik. Oke. Sebenarnya ada hubungan nggak sih antara yang sebelumnya dengan yang upcoming? Udah lewat juga. Ya, Kemarin Februari kemarin. Ya intinya jadi gini. Ini kan konser cancel nih. Oke. Lo urut ya. Pokoknya nih konser tadi gesernya Hon lah ya, Hon nih. Awalnya. Salah satunya Hon, ada Lauf, ada Lihai gitu-gitu. Itu awalnya. Ya, orang udah beli kan. 2000 tahun lalu. Oke. Di Senayan Sparks kan tempatnya kalau nggak salah. I don't know, pokoknya di situ. Iya. Terus pokoknya cancel ya kan tiba-tiba gitu. Terus akhirnya Hon cuman manggung di Tribans. Iya. Akhirnya Honnya udah dateng loh ke Indonesia. Tapi cancel acaranya. Kan lucu kan. Honnya udah dateng ke Indonesia. Anjir malu banget anjir. Tapi cancel, aneh kan. Jadi Malu Honnya banget cuman ya sih. media visit doang ke tempat Boy William ke Volkatif. Gitu. Ya elah. Iya. Oke. Habis itu ya pokoknya cancel lah ini. Iya. Terus habis itu katanya bakal di refund nih, bla 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 gitu kan. Akhirnya tiba-tiba, ini kita bikin lagi nih di tanggal segini di undur ya, Februari waktu itu kan. Nah, Februari tiba-tiba muncul nih Good Fest juga sama, tapi dengan line up artis yang berbeda. Karena kan susah kan, artisnya kan juga kalau di cancel belum tentu dia available di tanggal yang sama kan. Betul, iya. Artisnya beda, genrenya beda banget. Oke. Sum 41 sama Hon kan beda banget. Iya, oke. Karakter penontonnya beda. Nah, Iya. orang-orang yang masih megang tiket
bisa masuk sini sebenarnya ke konser ini, cuma kan apakah mau? Karena yang mau ditonton bukan itu. Iya, Oke. protes dong ya Iya. kan segala macam. Nah akhirnya Good Fest-nya tuh cancel gitu, kayak mendekati hari dia bilang, ada statementnya juga di Instagramnya mereka, kayak ya ini untuk mengontrol resiko takutnya ada kerusuhan bla 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 gitu dari orang-orang yang ngamuk belum dibayar itu kan. Oke. Salah dia sendiri, ya lunasin aja lah gitu Betul. kan. Iya. Nah abis itu ada temen gue Cindy Lau, dia protes gitu kan di Instagram di TikTok kan. Iya. Oh terus kayak banyak netizen yang nyautin. Terus kayak oh bener nih, bener-bener. Akhirnya si Cindy Lau, dia kan termasuk yang beli tiket kan, dia mau nonton Sihon. Akhirnya dia dihubungin sama Good Fest, terus akhirnya di refund. Ternyata yang di refund hanya influencer saja ya. Public figure dan pihak-pihak Gitu, tertentu. iya. Oke. Sekarang Tapi setelah viral dulu makanya. Tapi yang lain masih banyak yang belum dilunasin. Temen gue yang lain juga masih banyak yang belum Banyak? dilunasin. Iya. Nah ini poin ini ada sih di pasalnya nanti. Hmm. Oke, berarti intinya tiba-tiba itu harusnya artisnya si ini terus diubah dengan si ini kan, Iya. si nah terus kemudian tiketnya nggak di-refund, ada yang di-refund ada yang enggak, dan pilih kasih bisa Iya betul. Oke. Berani juga ya. emang kacau. Nah waktu itu gue pengen tahu deh alasan dia kenapa ngenuker artisnya. Ada nggak statement dari dia? Nggak ada sih, itu Nggak nggak ada. Kalau asumsi gue karena ya tanggalnya bentrok lah. Oke. Mungkin. Ya. Sebenarnya ya kalau itu kan Good Fest ya. Kalau Blackpink itu banyak yang nerima tiket pas datang ternyata nggak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sitting plan-nya beda Ya, ya. sitting plan-nya beda. Meli Guslo aja nggak dapet bangku kan? Iya, akhirnya di pagar paling depan tuh berdiri. Bayangin Meli Guslo. Dikerjain loh, mampus lah. Nah, jadi gini Bar. Ya. Sebenarnya fenomena yang kayak gini tuh sebenarnya di satu sisi kita bahagia ya, banyak acara di negeri Ya, kita gitu kan, setuju. kedatangan international artis itu kan artinya negara kita dipandang lah oleh luar. Tapi nggak bisa dibohongi, ternyata di balik itu semua banyak permasalahan yang sering terjadi, dan itu bisa dibilang udah kejadian di konser ini, kedepannya selalu terjadi. Ya kan? Nah jadi gini Bar, gue akan ngejelasin ya soal masalah regulasi yang ada di Indonesia. Itu namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Nah, Oke, apa itu? Nah jadi gini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini supaya gue bukan masuk mengajari lo ya. Nggak, atau gue harus siapa diajarin, ya. gue harus diajarin ya Nah, teman-teman. jadi gue di sini sharing aja karena kan memang masalah hukum kan itu adalah bidang yang gue tekunin. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah sebuah undang-undang yang mengatur antara konsumen dengan si pelaku usaha gitu. Nah, kalau misalnya kayak di masalah konser, pelaku usahanya itu adalah CEO IO itu mereka. Nah, Betul. si konsumennya kitalah yang beli tiket, kita yang nonton gitu. Betul, Nah, betul. termasuklah kalau misalnya kayak ada sponsor yang lain-lain. Nah, di situ. Tapi itu mekanisme perjanjian kontraknya emang dipisah lagi antara sponsor dengan kita ya, penonton. Nah, itu bisa dibilang itulah yang namanya harus dilindungi nih para konsumen. Nah, ada azas yang mengapa akhirnya undang-undang ini didirikan, dibuatlah, dirancang oleh negara. Yang pertama, adanya keadilan. Nah, yang kedua, adanya keseimbangan, keamatan dan keselamatan konsumen, dan juga yang paling terakhir yang paling penting itu kepastian hukum. Kalau misalnya sampai terjadi yang namanya masalah hukum ya. Ini kalau misalnya ada lo tanya, silakan lo langsung salah aja, nanti kita langsung diskusi aja ya. Nah, gue akan masuk ke pasal yang namanya hak konsumen di pasal 4 di undang-undang ini. Oke, apa itu? Nah, gue akan sebut satu. Hak konsumen yang berhak didapat itu adalah satu, kenyamanan, keamanan, keselamatan di dalam konser. Kemudian ada hak terkait informasi yang benar, jelas, jujur, tidak diskriminatif, ya kan? Kemudian keluhan kita itu didengarkan sama mereka, dan apabila masalah harusnya mereka memperselesaikan masalah itu dengan baik. Dan terakhir itu yang paling penting adalah mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila yang didapati tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Itu diatur. Nah, tadi cerita lo adalah adanya perlakuan yang diskriminatif. Iya, betul. Di mana yang di-refund itu adalah orang-orang yang memiliki masa yang besar. Ya. Itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kemudian ada ketidakjujuran, ketidakjelasan terkait masalah tidak transparansinya kenapa artis diganti. Itu juga masuk ke dalam hal ini. Dan terakhir adalah adanya korban di mana ganti kerugian tidak diberikan atau kompensasi tidak diberikan. Itu. Nah, hak konsumen ini harusnya diperhatiin nih sama IO. Jadi pelaku usaha itu harus memenuhi dari hak konsumen itu. Di sisi lain memang ada pelaku usaha, haknya itu adalah mendapatkan pembayaran
hak mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan nama baik dan lain-lain. Jadi dalam artian adalah pembayarannya duit dari kita tadi, konsumen. Nah, Iya. ya kan? Nah, kemudian mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan nama baik dan lain-lain kalau misalnya yang dituntut oleh konsumen itu tidak benar, dia membela diri di sini. Yang dituntut sama konsumen gak. Oh berarti IO-nya bisa bela diri. Bisa. Oh. Dia bisa bela diri. Oke. Ya. Itu adalah hak ya, hak dari konsumen dan pelaku. Nah, di sini gua akan masukin juga. Kalau misalnya lo tanya, silakan aja ya. Oh kalau yang kayak tadi pemulihan nama baik, kan kayak gue kan kasusnya nama baik gue kan. Nah, Tapi dia akhirnya tuh kayak klarifikasi gitu sendiri. yang ini yang di mana nih? Yang di Soundsfest. Oke, ya, di dulu. Soundsfest ya. Nah, Itu berarti poin itu, bukan? Beda Nah. ya. nah, jadi ini kalau ini gue bedain dulu nih, karena beda. Jadi Beda. antara kontrak lu dengan penonton itu beda. Oh ini Tapi- kita bahas yang penonton dulu aja udah. Oke, Iya. baik. Tapi kalau nanti kita konsultasi. Boleh. 1 menit $10. Oh, 10 juta dolar. Jangan canda. Saya ngutang aja. Nah, dari itu hak dari pelaku konsumen dan pelaku usaha ya. Nah, Hmm. sekarang gua akan mention terkait masalah kewajiban dari konsumen itu sendiri. Hmm. Konsumen itu adalah berarti kita. Hmm. Di pasal 5 undang-undang ini mengatur bahwa kita juga harus dituntut membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dulu nih. Oke. Nah, lo tahu nggak sih kalau misalnya dulu tuh tiket pesawat ataupun sekarang kan di website ya. Kalau misalnya lo inget tiket pesawat itu ataupun tiket-tiket parkir, nah di belakangnya itu ada tulisan. Ingat nggak? Gue baru punya pengalaman. Apa tuh? Tadi malam, Heeh. gue sebelum nge-gym, gue kayak makan gitu. Heeh. Makan di ruko gitu. Gue boleh Ya. sebutin brandnya gak sih makannya? Nggak masalah. Restoran namanya Yoshinoya gitu kan. Oh, itu favorit gue juga sih. Iya kan, karena ada proteinnya kan tinggi kan. Terus kayak gue makan, gue Iya. parkir mobil biasa kan. Terus gue kelar makan, gue ke mobil gue penyok cuy. Chaos. Penyok parah gitu. Hmm. Terus gue bingung kan, nih gimana nih gitu kan. Terus gue liat karcis parkir. Di situ tulisannya ada asuransi. Menarik nih. Ya itu Ya. akhirnya gue ke tukang parkir ya akhirnya. Dan akhirnya kepala parkirnya terus akhirnya mereka tadi ngubungin gue, mereka mau tanggung jawab gitu-gitu. Oh, itu good idea sih. Gue pernah ngalamin hal buruk. Bahkan itu tidak balik modal ke gue gitu. Ya. Gimana terus? Ya. Ini masalah parkiran juga, Hmm. parkiran motor. Hmm. Helm gue baru hilang. Bete sih. Dan gue tanya ke orang ininya, orang parkirnya. Wah, saya tidak tahu, Pak. Kayak kan. Lah, Bapak tidak nitip dia di sini kan. Lah, lo lihat aja, ini kan parkiran besar. Jadi di pagar tinggi-tinggi. Yang jaga siapa? Itu kan tanggung jawab pihak parkir dong, ya kan? Yang harusnya nih ya kan. Tapi dari dia berdalih dia tidak mau, ya udahlah. Gue sebenarnya pengen memperpanjang ini soal masalah hukumnya ya kan. Iya Cuman ya udahlah akhirnya gue kasihan juga sama orangnya ya kan. Akhirnya gue ikhlaskan lah itu. Dan apa namanya, kalau misalnya soal yang itu tadi helm, dan gue udah ikhlas juga, ya udah bodo amat lah. Dan akhirnya gue jadi kontenin aja dan lumayan rame di Instagram gue, ngelola gue. Gue kesel ya. Nah, oke. Nah, ini nanti ada yang telepon, cuman sebelum telepon gue pengen bahas dulu yang terkait hak pelaku usaha tadi ya kan. Nah, kemudian ini kewajiban dari konsumen itu adalah membaca, mengikuti informasinya dan beritikat baik. Dan kemudian oh ya tadi hak konsumen tadi. Oke, ini ya, melakukan pembayaran ya, mendapatkan perlindungan hukum itu hak pelaku usaha. Kemudian konsumennya juga membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur beritikat baik. Dan beritikat baik itu maksudnya ya udah kita ikuti aja aturannya. Cuman terkadang kan banyak dikecewakan ya. Nah, ini kewajiban yang harus diingat oleh pelaku usahanya. Dalam hal ini adalah pihak IO. Jadi beritikat baik pada konsumen, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh bertindak kekerasan. Mesti sabar, legowo gitu kan. Benar. Nah, kemudian tadi memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Keterbukaan informasi itu penting. Kemudian memperlakukan konsumen itu dengan tidak diskriminatif. Jadi tadi yang Good Fest kalian sudah diskriminatif tuh dengan para penonton ya, karena yang di refund cuman yang tertentu aja yang memiliki pengaruh besar dalam masanya, pengikutnya, followers dan public figure. Jadi yang harapannya dari kita adalah ya tolong balikin dong duit yang lain gitu. Semuanya, Kasian iya. ya, lo nggak tahu mereka dapat duit itu dari mana. Itu kan kita nggak tahu cerita Betul. itu. Nah, Ada lokata Fest juga nih yang belum refund ya. iya. Itu Banyak, berarti banyak dong ya? Banyak. Gue bingung deh, itu duitnya kemana? Itu dimasuk kantong pribadi tahu atau Hai Theo, balikin ya duitnya. nggak? Mampus nih. Jadi tempat menagih di sini. Oke, gue Iya, setuju karena sih. Ya. Bukan gue ya, cuman teman-teman gue ya masih belum dibalikin duitnya. Iya, benar. Gue Kan- kenal IO-nya, si Lokatara Fest itu. Nah, harusnya mereka udah aware ya, mereka udah punya profesional, berarti udah tahu lah, paham ya. Iya. Kemudian memberikan kompensasi dan ganti kerugian itu udah wajib. Nah, nanti akan ada sanksi hukum sih sebenarnya. Sanksi hukum apa aja yang mereka dapatin. Tapi sebelumnya gue pengen
Nah ini tanggung jawab pelaku usaha ya. Pelaku usaha itu bertanggung jawab pemberi ganti kerugian. Kayak tadi yang paling poin itu adalah yang empat, tidak menghapuskan perbuatan pidana itu. Jadi kalau misalnya gini, Ri, oke katakanlah dia ada nilep lah duit, kenapa nggak dibalikin? Itu kan Iya. salah satu penggelapan tindak pidana. Nah Hmm. ketika dia sudah berhasil mengembalikan lagi duit itu kepada orang lain, maka tindak pidana menilap itu tidak bisa dihilangkan. Jadi dia bisa diproses hukum orang kalau ketahuannya tidak baik ya. Gitu sih. Hmm. Sanksi hukumnya banyak banget sih. Nah cuman untuk sebelum gue jelasin sanksi pidananya apa aja, gue pengen denger ada satu penelpon Boleh, boleh. yang akan ngobrol langsung, mungkin sharing pengalaman dia atau bertanya langsung dengan Akbari. Oke, apakah sudah siap? Halo? Ya. Agak berat nggak sih? Enggak ya? Enggak berat ya? Enggak lah. Enggak. Enggak lah. Yang berat Halo, baru halo. cicilan. Halo? Halo. Halo? Halo, waduh, udah nyambung. Oke. Thank you loh udah nelpon ke podcast kita malam hari ini dan bisa ngobrol. Kalau bisa tahu nih, kenalan dulu dong siapa dan dari mana asalnya gitu. Oh, sama-sama Bang Yustian. Thank you. Gua Iya, Ray. Halo, Ray. Halo, Gua Ray, Ray. ya. Gua Ray dari Depok. Wah, Jadi sama dong, gue juga Depok gua, nih anak. wis, orang sama-sama orang Depok ya. Iya. Gua kan udah lama nih ya ngikutin ini apa untuk perkara ini. Oh, Mungkin thank you solutif banget. nih. Iya, solutif banget nih buat gue yang mungkin banyak problem dan sebagainya macem gitu. Kan ini juga temanya kan tentang dunia hiburan ya, Iya. Bang ya. Iya, betul. Nah, jadi gue tuh pernah mungkin sharing aja kali kita ya. Iya, boleh Jadi- sharing. Iya, sharing aja nggak apa-apa, nggak masalah. Gue tuh pernah yang kemarin tuh Bang, gue kan nemenin cewek gue tuh buat nonton Blackpink. Oh, Nah, iya. buat nonton Blackpink itu kan gue kan udah bayar jutaan lah buat yang depan itu. Nah, Banyak lu dulu ya. permasalahannya adalah ya namanya juga nabung, Oke. terus ininya Oke. Apa? Iya. perempuan. Nah, terus gue tuh kursi yang gue dudukin itu tuh udah didudukin sama orang, padahal itu ada nama gue loh di situ loh. Iya. Terus kayak gue ngomong, Mbak, maaf Mbak, ini saya gini. Diem aja dia. Oh iya. Terus iya yang kayak lo tau kan ada yang jaga juga dong, orang nggak tahu dia. Iya. Kalau yang kayak gitu tuh Bang, gue mau nanya nih, yang kayak gitu tuh gue bisa nggak sih minta ganti rugi? Kayak masalahnya kayak loh, itu orang belum tentu dia bayar juga buat kursi gitu kan. Gue bayar buat kursi. Nah, terus gue nggak dapat, padahal di sana nama gue. Gue bisa nggak sih sebenarnya ganti rugi hal itu? Karena kayaknya gue merasa gue tuh dirugikan banget dengan adanya hal kayak gitu. Iya. Oke, berarti kayak ada lagi ya, Ray? Nah, paling kayak gini sih. Gue juga pernah, tadi kan gue dengar juga tuh ininya Bang Akbar juga tadi itu yang salah satu makanan. Gue juga gue sama kayak gitu juga. Tapi itu kayak gini loh. Jadi ini boleh nggak sih dilakukan sama yang orang jualan gitu? Ada salah satu brand yang harga nasinya itu tuh bisa ratusan ribu kan? Adalah satu brand tuh yang belakang lunch lah gitu kan. Nah itu kan jadi ceritanya agak kocak juga itu ceritanya gue. Jadi gue datang ke salah satu mall, terus di mall tersebut dia manjangin lah itu, ada gue lihat wah kayaknya enak banget nih. Dia nulis tuh nomor Bang, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Gue kira itu harga 27.000. Oke, ini menarik nih ya. Gue kira itu 27.000 kan. Duit gue kan pas-pasan ya 150 gue bawa tuh. Ingat banget itu gue zaman masih kuliah kan. Gue bawa 150, pas gue mesen 100 berapa? 115 kalau nggak salah, atau 100 berapa gitu. Iya. Gue buset, ini kayaknya kok ditipu deh, ini bener. Nah gue cek lagi to make sure tuh 27, Mbak ini kok angkanya 27, dia bilang iya itu nomor Mas.
kira itu harga, ternyata kira 27.000, amsyong gue, ternyata sisa duit gue 27.000. Bukannya ini gue. Nah itu tuh bang, kayak gitu kan, jadinya kan miskomnya kita ke kita ke konsumen ya. Kalau kayak gitu gue bisa nggak sih bang minta ganti rugi, mbak kalau kayak gini jangan kayak gini tuh mbak, namanya ngejebak konsumen biar beli dulu kan, kita nggak enak ya kalau kita udah dia nggak nyantumin harga bang, di situ masalahnya bang. Betul. Ketika sudah di kasir kita baru melihat harganya tuh. Nah sekarang aja nih kalau gue lihat nih di menunya ada tuh berapa, kalau nggak itu nomor doang. Kalau dulu sekitar 2019 itu nggak ada, itu cuma nomor doang, pas di kasirnya baru tuh 20, 100 berapa belas ribu, waduh gua. Habis gua gitu sih bang gua. Thank you. Gua banyak yang gitulah. Thank you Ray, sharingnya Ray. Mantap Ray. Yang penting nggak cuci piring kan abis itu kan. Enggak, ya tapi gue ngirit juga kan. Gue pengen naik Gojek, gue jadi naik angkot plus jalan. Siapa tahu ya. Oke. Iya. Aduh, terus ini. Oke Ray, jangan cabut dulu ya. Ntar kita ngobrol dulu di sini. Oke. Tadi bener Ray, tadi kayak di pertama di konser Blackpink. Kan? Dia nggak sesuai. Tadi kan kita udah jelasin ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan perjanjian, itu sebenarnya sanksi hukumnya itu kita bisa lihat kayak di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu biasanya izin usaha dari itu cabut. Oh bisa sampai gitu? Betul. Oh kayak Holy Wings jadi Gold Dragon gitu ya? Yes. Tapi itu beda lagi akhirnya. Beda ya, bercanda. Enggak, masuk gue sama aja kan. Kan dicabut dulu kan, cuman rebranding. Iya, cuma siasati dia tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau didaftarin ulang bisa, karena namanya beda kan. Oh iya benar. Jadi kayak soal tiket Blackpink itu nggak sesuai, sebenarnya konsumen tuh bisa nuntut. Karena kan undang-undang kita mengatur hal itu. Nah, kalau misalnya dia terindikasi ada tindak pidana di dalamnya, kayak penipuan atau penggelapan uang dari itu, kita bisa masukin dia ke dalam ranah hukum pidana juga. Tapi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu nanti akan ada persidangan lagi, namanya persidangan niaga. Itu biasa administrasi. Nah, itu berurusan dengan masalah izin. Nah, izin IO itu bisa dicabut dalam artian ketika izin dicabut dia tidak lagi bisa beroperasi. Jus, selama proses itu kita sebagai konsumen perlu ngeluarin duit gak? Proses apa nih? Proses itu nuntut itu. Ya nggak perlu. Persidangan. Oh enggak. Kan yang kita kan nuntut dia kan? Iya. Nggak perlu. Harusnya tuh yang bertanggung jawab di sini mereka gitu loh. Kita kan case-nya gini. Jadi gini, kita yang dikorban nih, kita nuntut dia nih kan. Sidang lah di pengadilan segala macam. Nah, itu prosesnya ya persidangan. Kalau misalnya selesai secara kekeluargaan kan alhamdulillah ya kan, dibalikin lah kerugian berapa. Tapi kalau misalnya sampai dengan pengadilan, tapi kalau kita atas nama pribadi itu paling ada kayak biaya pendaftaran doang, tapi nggak masalah sih, nggak begitu mahal seberapa gitu. Nah cuman tuh sanksinya tuh bisa sampai ke sana, izinnya dicabut. Hati-hati aja loh tuh IO. Kalau misalnya dituntut sama ribuan ratusan masyarakat Indonesia yang jadi korban tuh mampus loh, nggak bisa usaha lagi. Benar sih. Itu. Nah kemudian yang soal yang tadi harga beda di kasir dengan yang di tertera ya. Gue pernah bahas ini soal ini di konten gue juga di ngelola. Jadi kayak harga di katakanlah ini misalnya kayak Indomaret atau Alfamart, harga di rak itu misalnya ini buku Rp1.000 gitu kan. Nah kemudian pas mau bayar di kasir itu ternyata harganya Rp10.000. Harga manakah yang diberlakukan? Ayo coba tebak. Harga yang murah nggak sih? Betul. Harusnya ya. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita ada, Ray. Jadi nanti kalau misalnya ditanyain, gue lupa pasal berapa, tapi itu dijelaskan di situ. Kalau ada harga yang beda antara kasir dengan harga yang awal, maka yang diberlakukan adalah harga yang paling murah. Kalau misalnya mbak-mbaknya ngotot, lo print aja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, lo jelasin di pasal itu, nih mbak, Undang-Undang ngatur hal demikian. Kalau misalnya lo nggak mau ngikutin, ya udah kita usulkan hukum aja gitu. Gitu. Gimana Ray? Tapi kalau kayak gitu bang ya. Banyak kalau gue ngeliat sekarang tuh nggak sih kalau orang yang udah izin doang kan, berapa sih kita bikin izin usaha? Sebenarnya paling gue pernah nanya sama orang mau bikin izin usaha itu ya paling 5 jutaan ya. Nah, dan dibandingin dia ngebayar orang ganti rugi 100 juta, dia mending diinin usahanya terus dia bikin lagi tuh bang. Itu kayak itu ada yang dilindungi nggak tuh bang kayak gitu? Oke. Sebenarnya menurut gua resah banget itu, banget sih.
Berarti oknum ya? Dalam hal ini adalah oknum. Oknumnya sama aja, oknumnya sama aja, tapi perusahaannya bakalan beda-beda, Bang. Iya. Karena dia udah tahu, tinggal bikin PT aja nih, gitu kan. Iya. Mau dibekuin, mau diapain, nah yang penting gue tetap jalan, gue dapet untung, gitu. Persetan orang rugi, gitu. Iya. Oknum berarti di sini. Dia bermasalah di satu platform, kemudian dia buat platform baru. Nah itu kan otomatis kalau pendaftaran izin usaha dan lain itu berhubungan dengan lembaga tertentu. Berarti dilihat dulu nih, harusnya orang yang akan mendirikan sebuah perusahaan itu kan akan difilter tracknya kayak gimana gitu, kan? Kalau misalnya tracknya buruk ya kenapa harus dijadiin gitu? Nah kalau misalnya tracknya bagus, oke, dengan harga yang harusnya mungkin 5 juta harga sebenarnya, kemudian di up dengan orang lain yang bekerja sama dengan yang dia, ya kan? Mungkin bisa lebih besar lagi dan akhirnya itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanyaannya di sini adalah apakah ada orang yang membantu dia sama ini? Nah, apakah lembaga itu kena suap sama dia sehingga akhirnya dia mengeluarkan izin itu? Itu sebenarnya harusnya nggak boleh kayak gitu ya, Re. Jadi kalau ketika lo punya satu masalah otomatis itu akan berdampak ke masalah-masalah yang lain, maka harusnya ya logika aja gitu loh. Lo punya lahan gitu kan, lo jual ke orang yang dulunya historinya itu suka ngutang dan sulit bayar ngutang atau kriminal. Emang lo ikhlas ngejual tanah lo dengan orang itu? Enggak kan? Nah itu artinya akan menjadi tanda tanya yang besar. Tanya sama kok bisa izinnya keluar? Kalau enggak itu ada main belakang. Oh, ada main nih. Gitu. Oke. Gitu, Rey. Gimana, Rey? Aman ya? Aman sih, Bang. Aman. Ya, tapi gua masih resah aja sih banyak kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Rey, thank you banget atas pertanyaannya malam hari, sharingnya hari ini. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Thank you, Rey. Siap. Thank you banget nih, Bang. Gua agak lebih cerah juga. Lebih cerah ya? Oke, alhamdulillah. Nanti kedepannya bisa diterapin lah. Iya. Amin. Iya, betul. Thank you nih, Bang. Sama-sama. Thank you, Rey. Ya. Sehat-sehat, Rey. Gitu. Banyak sih soal kayak gitu kejadian. Kasihan aja sih sebenarnya dengan orang-orang menjadi korban gitu ya. Ya semoga dengan adanya video ini membuka cakrawala mereka lah bahwa hal-hal kayak gini harus benar-benar diperhatiin, tidak dianggap main-main. Begitu juga khususnya para pelaku usaha. Nah, oh ya, gue mau ini ada sekepal nih sekilas pasal ya. Jadi kayak kemarin itu ada viral di TikTok ya dari akunnya Aka Zainul. Dia ngerekam biasa. Dia tuh pengen nostalgia masa kecil dia. Oh, gue tuh pernah sering beli VCD di sini nih, ya kan. Kaset PS di situ. Iya, kemudian dia ngerekam nih kan Ratu Plaza dan lain-lain. Di beda partnya dia rekam lah intinya. Nah, kemudian dipanggil sama security. Lo ngapain dari media mana gitu? Enggak, Pak, saya biasa-biasa aja buat ngerekam biasa aja. Akhirnya dia ditarik ke pos. Nah, pas menuju pos jalannya gelap. Bayangin aja kalau misalnya cewek di situ kita takut diapa-apain gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, apakah pertanyaannya adalah bisa nggak kayak gitu yang si Aka Zainul ini dituntut dengan persoalan masalah hukum? Pada dasar bisa. Jadi pada dasarnya itu bisa karena kenapa? Ya ada undang-undang UU ITE yang mengatur bahwa kita tuh harus izin dulu nih untuk membuat sebuah konten ataupun ngatur apalagi terkait dengan hak milik orang lain. Tapi ada satu kondisi di mana kita harus ngelihat dulu dia ini ngelakuinnya untuk apa. Kalau misalnya hanya untuk iseng-iseng doang gitu kan, tidak ada unsur negatif di dalamnya, maka itu nggak masalah. Tapi kecuali kalau misalnya ada unsur jahat di dalamnya akan dilaksanakan, misalnya dia akan menyebarkan berita negatif tentang Ratu Plaza nih ya kan. Nah itu baru nggak boleh. Tapi salahnya di sini adalah katanya itu alasannya itu dibuat internal perusahaan si Ratu Plazanya aturan. Cuma masalahnya harusnya aturan itu disosialisasikan ke masyarakat sekitar. Di situ nggak ada tulisan larangan. Jadi artinya ya boleh aja dilanggar. Logikanya gitu. Gitu. Oke, itu sekilas pasal aja ya yang sekarang lagi viral. Jadi kalau misalnya mau diskusi lanjut, boleh diskusi. DM aja gitu, ntar gue balas. Oke. Bar, sebelum kita tutup nih perjumpaan kita malam hari ini kan sebenarnya nggak cukup sih, tapi ya gimana ya, karena waktu kita udah terbatas sekali. Next time kita obrolin lagi, nah kan, menurut lo nih, mungkin singkat aja, siapa pihak yang harus bertanggung jawab terkait fenomena masalah konser yang sering bermasalah, dan kira-kira closing statement dari seorang Abari buat para IO dan para konsumen yang sering menjadi korban. Ya. Buat para IO mungkin bisa lihat IO yang sudah sukses gitu ya. Ada banyak. Ada Ismaya tuh yang selalu bertanggung jawab dari tahun ke tahun, Java Festival Production juga. Jadi menurut gue cara mereka nge-treat penontonnya dengan memecahkan masalah juga cukup bagus gitu. Karena ya gue
gue melihat gitu mereka nggak mulus-mulus aja perjalanan, mereka juga ada masalah gitu, cuman mereka selesaikan gitu. Betul. Jadi ya seperti itu, dan menurut gue kalau sebagai pelaku industrinya kayak gue sama teman-teman musisi segala macam yang juga talent band juga kalau bisa lebih kuratif lagi gitu dalam memilih bekerja sama IO gitu mungkin. Jadi kayak supaya nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak kalau yang ini mungkin baik reputasinya nih, jadi ya udah bisa lanjut. Kalau yang ini kemarin sempat buruk, ya sudah jangan dilanjutkan lagi gitu. Jadi menurut gua dari pengisi acaranya juga lebih nge-curate, penontonnya juga lebih nge-curate. Tapi jangan bikin hal ini jadi takut kita untuk bersenang-senang ke konser gitu, karena di konser menyenangkan gitu ya. Jadi teman-teman ya terus having fun, dan ya semoga kita lebih baik lagi, karena ini menurut gue sekarang semakin lama semakin baik standarnya gitu, dan kita bisa banyak banget kan artis luar negeri yang kesini kan, berarti kan standar kita udah di sana gitu kan, udah tinggi nih, berarti hebat gitu. Jadi jangan mau kalah sih, jadi ya respect dan having fun satu sama lain semuanya. Wow, thank you. Jadi pesan moral kalau yang gue dapat dari Akbari itu adalah kita itu jangan lari dari tanggung jawab ya, selesaikan masalah yang ada supaya semua berjalan dengan baik. Right? Yes. Thank you Akbari. Terima kasih banyak Justian. Terima kasih banget udah hadir ya di Duduk Perkara Podcast. Banyak banget obrolan dan insight-insight baru yang gue dapetin juga, dan sobat Langit Musik juga di rumah dan lagi perjalanan mendengarkan. Malam hari daging banget nih obrolan kita. Gila, dari dua sisi ya, aspek entertain, aspek hukum semua dapat. Bener. Oke. Lu punya kuasa, lu punya duit. Tapi harus punya hukum juga. Oh, benar. Apa? Gak jelas. Belajar dia. Oke Bar, thank you banget. Atas kunjungannya, gue merasa terhormat banget. Gue juga terhormat. Mantap. Nah, jadi sobat teman Langit Musik, kalau misalnya mau tahu DM IG aja, kalau mau sharing sama nggak tahu balas apa enggak, tapi coba dibahas aja. Bener, langsung aja kayak Akbari ya. Di TikTok juga Akbari, semuanya Akbari. RRY ya. RRY ya. Ya, gitulah. Oke. Sampai jumpa di Duduk Perkara minggu depan seperti biasa di hari Senin malam jam 18.30 di Langit Musik dan Alcuk Entertainment. Dan juga jangan lupa di subscribe, like, dan kirim komentarnya di sana. Oke? Sampai jumpa lagi. Gue Justian dan gue Akbari. See you next week. Duduk Perkara Podcast.